المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وكان الفضيل بن عياض dan adalah Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu berkata Fudail bin Iyad fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, tidaklah meninggalkan dosa-dosa kecil dan tidak pula meninggalkan dosa-dosa besar illa ahsaha, kecuali mencatat. Allah itu akan semua dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar, nanti tetap ada catatan. Doju minas saghairi qoblal kabair, berteriak ahli neraka daripada dosa-dosa kecil sebelum dosa besar. Ahli neraka itu pada berteriak karena pernah mengumpulkan dosa-dosa kecil.
dosa kecil aja ahli neraka pada teriak, apalagi nanti dosa-dosa besarnya. Wa kana al-Awwam bin Hausyab, dan adalah Imam Awwam bin Hausyab rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Awwam, arba'un ba'da dzambi syarrun minaz dzambi. Ada 4 perkara setelah dosa yang sangat buruk dari dosa itu tersebut. Dosa aja udah buruk. Perbuatan dosa itu buruk. Ini ada dosa yang lebih buruk lagi dari dosa itu tersebut. Ada 4. Wahya, dan bermula yang 4 perkara itu, al istighfaru min ghairi iqla'in. Beristighfar tetapi tidak melakukan penarikan diri. Istighfar aja, enggak menarik diri. Istighfar mah istighfar, tapi maksiatnya masih terus. Dosa. Istighfar. Mohon ampun, tapi enggak dia stop perbuatan. Perbuatan buruknya, perbuatan maksiatnya dia kagak stop, tapi dia istighfar. Nah, itu lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Maksiatnya aja udah dosa. Ini dia istighfar tapi dia tidak stop maksiat. Yang kedua, wal ightiraru bil hilmillah, dan tertipu oleh welasnya kasih sayangnya Allah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Udah, terus aja maksiat. Ntar kalau udah kenyang, ente tobat. Jadi tertipu dengan kasih sayangnya Allah. Akhirnya tantar aja dah, Allah maha penyayang ini, Allah maha pengampun ini. Tada umur 60-an dah. Sekarang sih puas-puasin dulu dah nih. Jadi orang ini tertipu dengan kasih sayang Allah, dia menyangka umurnya masih panjang. Wal israr, dan terus menerus dia melakukan dosa tersebut. Wal istibsyaru bil maghfirah, dan merasa senang dengan ampunan Allah. Tenang aja, Allah maha pengampun. Dia merasa bangga, merasa senang dengan kabar bahwasanya Allah maha pengampun. Tapi memang benar Allah itu maha pengampun. Tapi kayak dileceh-lecehin, kayak dipermainkan. Allah maha pengampun ini. Idza amila badahu ta'atan faqad la yaghfiruhu Allahu biha. Apabila beramal seseorang setelah berbuat dosa akan satu ketaatan, maka tidak mengampuni akan orang tersebut oleh Allah dengan 4 perkara tadi. Jadi kalau orang udah beramal dosa, kemudian dia melakukan ketaatan, maka Allah mengampuni itu dengan sebab 4 yang tadi. Wa kana Abdullah bin Abbas, dan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Yaqul, berkata Abdullah bin Abbas, man ata'allaha faqad dzakarahu wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhul Qur'an. Siapa orang yang taat kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengingat akan orang itu. Dan sekalipun sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit bacaan Al-Qur'annya. Orang taat sama Allah walaupun dia sholatnya dikit, puasanya dikit, baca Qur'annya dikit, tapi senantiasa berbuat taat kepada Allah, pasti Allah akan terus mengingat-ingatnya. Waman asahu faqad nasiyahu, dan manakala orang itu bermaksiat kepada Allah, maka sungguh Allah melupakannya. Dikala kita taat sama Allah, Allah pasti bakal mengingat-ingat. Pertolongan Allah itu pasti datang karena kita taat kepada Allah. Dan jikalau kita maksiat, Allah melupakan kita.
Kenapa Allah melupakan kita? Sebab kitanya juga melupakan Allah. Wa min alamatil ulama'il amilin bi'ilmihim, dan ciri daripada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, alla yujada ahaduhum illa fi amalin sholih, bahwasanya dia tidak mendapati salah seorang di antara mereka kecuali selalu beramal soleh. Ulama-ulama itu istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh, nggak ada berhentinya, nggak ada berhentinya, terus nggak putus-putus amal. Wa qad su'ila Sufyan bin Uyainah rahimahullahu anil malaikah. Dan sungguh ditanya Imam Sufyan bin Uyainah, semoga Allah merahmatinya, tentang malaikat. Imam Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan As-Suri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Ada orang nanya kepada Imam Sufyan tentang malaikat. Kaifa taktubu ma hamma bihil abdu wa lam ya'malhu. Bagaimana malaikat mencatat tentang perkara yang direncanakan dengan perkara tersebut oleh seorang hamba, sedangkan orang itu belum mengamalkannya. Faqala, maka berkata Imam Sufyan, al-malakanil katibani alaihi massalatu wassalam la ya'lamanil ghaiba. Dua malaikat pencatat amal itu, kedua-duanya rahmat dan keselamatan, tidak mengetahui perkara yang gaib. Ada orang mau rencana nih di hatinya, baru punya planning, ntar saya mau ngaji. Udah diamalin belum sama orang itu? Belum, baru rencana, ntar saya mau ngaji. Itu malaikat pencatat tahu nggak tuh kalau si hamba itu, orang itu mau ngaji? Nggak tahu. Malaikat itu kagak muka siapa. Malaikat itu nggak mengetahui perkara yang gaib. Orang baru rencana, belum diamalkan. Walakin idza hammal abdu bihasanatin faqad fahaminhu raihatul miski. Jadi malaikat walaupun dia nggak tahu, tapi ditulis. Ntar malam saya mau ngaji. Itu malaikat udah ditulis tuh. Udah ditulis pahala kebaikan. Padahal si hamba itu belum jalan, belum mengamalkan ngajinya. Tahu dari mana? Walakin, dan tetapi idza hammal abdu tatkala berencana seorang hamba bihasanatin dengan satu kebaikan, faqad fahaminhu raihatul misk, maka semerbak dari orang itu bau minyak misik. Jadi malaikat mencium orang itu bau minyak misik. Tatkala orang itu bau minyak misik, kata malaikat pencatat, ini orang mau berbuat kebaikan. Ditulis sama malaikat. Nah, belum ngamalin tuh, baru rencana. Karena dia baru rencana, udah ditulis tuh, panjer pahalanya, udah di DP, masuk. Faya'allamani, maka mengetahui itu dua malaikat, annahu hamma bil hasanah, bahwasanya orang itu qad hamma bil hasanah, sungguh berencana ingin berbuat kebaikan. Wa idza hammal abdu bisayyiati faha minhu raihatun natni, dan tatkala berencana seorang hamba dengan amal keburukan, maka semerbak dari orang itu bau nanah, berbau busuk. Ketika orang ini ingin melakukan keburukan, ketika ingin melakukan amal keburukan, maka malaikat pencatat sudah mencium dari orang ini bau nanah,
bau busuk, bau aroma yang nggak sedap. Tapi sama malaikat kagak gitu. Itu hebatnya malaikat. Nggak ditulis. Kalau yang tadi baru rencana kebaikan udah ditulis. Tapi ketika dia ingin berbuat, kayaknya saya ntar malam nggak ngaji dulu. Emang apa? Nggak ada aroma kembuli. Kagak ada aroma makan. Kayaknya ntar malam sih nggak ada makan ini. Caleg kagak ada caleg. Jadi kayaknya saya nggak ngaji dulu. Emang apa ente kagak ngaji? Kagak ada bau-bau caleg kayaknya. Kalau ada caleg kayaknya kita makan. Gitu. Jadi baru rencana baik malaikat udah tulis. Baru rencana buruk malaikat belum tulis. Sampai orang itu benar-benar berbuat keburukan. Faya'alamani, maka mengetahui dua malaikat itu annahu, bahwasanya orang itu qad hamma bisayyi'ah, sungguh dia bercita-cita ingin melakukan keburukan. Baru mau melakukan keburukan, bau busuk sudah tercium oleh malaikat pencatat. Qultu, maka kata Imam Wahab Asy-Sya'rani, wala'allal murada bil hammi huna al-azmul musmam. Dan yang dimaksud dengan bilham, la'alla, pakai la'alla, kira-kira, kata pengarang kita. Yang dimaksud dengan ham, rencana di sini, itu tekad yang teguh. Benar-benar dia pengen melaksanakan kebaikan, atau dia benar-benar pengen melaksanakan keburukan. Liyuwafiqul ahaditha, supaya sesuai hal tersebut akan hadis-hadis wal qawaidah syar'iyyah, dan kaidah-kaidah syariat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdi bil ghururi wal bardi bil umur wa hamaqatil huburi wa salatullah dawam wassalamuhu tamama ala man yajima walil anbiya khitama wa ala alil kirami wassahbi kan nujumi bi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana adarafna bi annana qatarafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna Mustafa Rasuli nudha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi aidada tasir sahbi walhamdulillahi fil badri wa thanahi